Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika SD kelas 5, tepatnya materi menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Kurang lebih ada 4 soal yang akan kita bahas di sini. Soal nomor 1, Pak Budi membeli 5,5 lusin pensil. Seluruh pensil tersebut akan dibagikan kepada beberapa muridnya. Setiap anak mendapat 1/6 lusin. Berapa banyak anak yang mendapatkan pensil? Ya, jadi ada 2 informasi di sini. Yang pertama adalah banyak pensil yang dimiliki oleh Pak Budi, yaitu 5,5 lusin. Kemudian pensil itu akan dibagikan ya, akan dibagikan, ada kata kuncinya, dibagikan kepada beberapa muridnya. Nah, setiap anaknya akan mendapat 1/6 lusin. Berapa banyak anak yang mendapatkan pensil tersebut? Berarti banyak anak yang akan memperoleh pensil itu akan sama dengan apa? Banyaknya pensil yang dimiliki oleh Pak Budi, 1/2, lalu dibagi 1/6. Mengapa? Karena setiap anak itu akan memperoleh 1/6 lusin. Sehingga kalimat matematikanya akan menjadi seperti ini. 5,5 atau 5/1/2 dibagi 1/6. Nah, teman-teman ingat, untuk melakukan pembagian, langkah pertama pastikan semuanya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ternyata untuk pecahan pertama ini masih dalam bentuk campuran. Kita ubah terlebih dulu menjadi pecahan biasa dengan pola yang sama. Kali tambah 2 kali 5, 10 ditambah 1, 11. 11/2. Kemudian bagi 1/6. Maka langkah pertamanya selesai. Semua sudah dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Langkah berikutnya adalah kita mengubah tanda bagi menjadi kali. Sehingga jadi 11/2. Tanda bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian pecahan keduanya kita balik. 1/6 jadi 6/. Langkah berikutnya adalah kita menyederhanakan ya bagian pembilang dengan bagian penyebut. Bagian pembilang ada angka 11 dan 6, bagian penyebut ada angka 2 dan 1. Nah, ini yang bisa kita sederhanakan adalah 2 dan 6. Kita bagi berapa? Kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. Kemudian 6 bagi 2, 3. Setelah itu kita kalikan. Pembilang kali pembilang. Kemudian penyebut kali penyebut. Oke, kita kalikan. 11 kali 3 itu sama dengan 11. Lalu per 1 kali 1 itu sama dengan 1. Nah, 11 bagi 1 itu sama dengan 11. Jadi kesimpulan kita tulis kesimpulannya, jadi itu dalam matematika bisa disimbolkan dengan 3 titik ini ya, itu artinya jadi. Jadi ada 11 anak yang akan mendapatkan pensil. Ya, jadi ada berapa banyak anak? Ada 11 anak yang akan mendapatkan pensil yang akan dibagikan oleh Pak Budi. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Gaji ayah setiap bulan adalah 5.400.000. Lalu 1/10 untuk biaya transportasi, kemudian 2/5 untuk keperluan sehari-hari, 1/3 untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Sedangkan sisanya itu untuk ditabung. Berapa uang ayah untuk ditabung? Nah, ini ada dua cara sebenarnya untuk bisa menyelesaikan soal ini. Cara pertama itu teman-teman bisa hitung ya masing-masing nanti untuk biaya transportasi itu 1/10 bagian, berarti 1/10 dikali 5.400.000. Kemudian untuk keperluan sehari-hari ada 2/5 dikali 5.400.000. Jadi dihitung berapa. Untuk pendidikan juga sama, 1/3 kali 5.400.000. Nah, setelah itu untuk ditabung tinggal dikurangi saja ya. Pak akan menggunakan cara yang berbeda, pendekatan akan sedikit berbeda. Jadi mula-mula kita menuliskan dulu gaji ayah itu berapa. Jadi ayah menerima gaji tiap bulan itu sama dengan 5.400.000. Nah, kalau dalam bagian itu berarti ayah akan menerima gaji sebanyak 1 bagian. Gitu ya. Lalu untuk ditabung, tabung itu ayah menggunakan uang sisa dari penggunaan biaya transportasi, keperluan hidup sehari-hari, dan biaya pendidikan. Sekarang kita akan menghitung bagian yang akan ditabung ya. Jadi bagian yang akan ditabung itu berapa bagian. Nah, karena sisa dari 1 bagian, dari 5.400.000. Dari 1 bagian dikurangi bagian untuk transportasi tadi adalah 1/10. Kemudian dikurangi bagian untuk keperluan sehari-hari itu adalah 2/5. Lalu dikurangi bagian untuk pendidikan 1/3. Nah, di sini akan menjadi bentuk pengurangan pecahan biasa. Nah, 1 ini kan sebenarnya 1/1 ya. Nah, teman-teman silakan menentukan KPK dari 1, 10, 5, dan 3. Pikirkan sebuah bilangan yang nanti akan habis dibagi oleh 10, dibagi 5, dan juga habis dibagi 3. Kira-kira bilangan itu berapa? Iya, bilangan itu adalah 30. Selanjutnya, kita mengerjakan bagian pembilang. Polanya sama, kita bagi terus kali ya. 30 bagi 1, 30. Kali 1, 30. Kemudian kurang 30 bagi 10, 3 kali 1, 3. Kemudian kurang 30 bagi 5, 6 kali 2, 12. Kurang 30 bagi 3, 10 kali 1, 10. Kita mengerjakan bagian pembilangnya ya. 30 kurang 3 itu 17. 30 kurang 3 itu 27. 27 kurang 12 itu 15. 15 kurang 10 itu 5. Jadi hasilnya 5/30. Ini untuk bagian yang ditabung ya. Ini kita bisa sederhanakan. 5 dan 30 masih bisa kita sederhanakan teman-teman. Dikecilkan, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5 ya. 5 bagi 5 itu 1. Kemudian 30 bagi 5, 6. Artinya bagian untuk ditabung itu sama dengan 1/6 bagian. Ya, 1/6 bagian artinya apa? 1/6 dikali. Nah, ingat, 1 bagian gaji ayah itu setara dengan 5.400.000. Berarti 1/6 bagian itu akan sama dengan 1/6 dikali 5.400.000. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk perkalian dan juga pembagian. Kita bisa bagi saja ya, menyederhanakan bagian pembilang dengan penyebut. Di sini ada angka berapa yang bisa kita sederhanakan?
Ya, ada angka 6 pada bagian penyebut, lalu ada angka 54 pada bagian pembilang. Oke, 54 dengan 6, kita bagi berapa? Kita bagi 6. 6 bagi 6 itu 1, kemudian 54 bagi 6 itu 9. Maka di bagian pembilang tinggal 1 dikali 900.000. Itu sama dengan 900.000. Lalu di bagian penyebutkan sisa 1, tidak perlu kita tuliskan. Artinya banyak uang yang akan ditabung oleh ayah itu adalah 900.000. Tinggal kita tulis kesimpulannya. Jadi uang yang akan ditabung ayah, gitu ya, uang yang akan ditabung oleh ayah itu adalah 900.000 rupiah. Gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sebuah kios buah, Tina membeli 5,5 kg jeruk, ya, 5/1/2 kg jeruk. Lalu di kios yang sama, Isa membeli jeruk 2,5 kali yang dibeli Tina, ya. Ini 2,5 kg atau 2,5 kali yang dibeli oleh Tina. Berapa kilogram jeruk yang dibeli oleh Isa? Oke, kita menuliskan kalimat yang kedua. Jadi jeruk yang dibeli oleh Isa itu sama dengan 2,5 kali yang dibeli Tina. Kali yang dibeli Tina. Nah, berarti sama dengan 2,5 dikali yang dibeli Tina sendiri itu adalah 5/1/2. Berarti dikali 5/1/2. Nah, ini menjadi perkalian bentuk pecahan campuran. Maka ingat, langkah pertama pastikan dalam pecahan biasa. Kita ubah jadi pecahan biasa. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Jadinya 5/2. Lalu kali 2 kali 5, 10. Tambah 1, jadinya 11/2. Nah, langkah ketiga kita pastikan atau coba sederhanakan bagian pembilang 5 dan 11, bagian penyebut 2 dan 2. Ada yang bisa kita sederhanakan? Oh, ternyata nggak ada. Berarti langkah selanjutnya adalah tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 11 itu sama dengan 55. Lalu per 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, bentuk ini adalah bentuk bukan pecahan murni, ya. Mengapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka sebaiknya kita ubah menjadi pecahan campuran. Kita coba ubah, ya. 55 kemudian kita bagi dengan 4. 5 bagi 4 itu mendekati 1 karena 1 kali 4 sama dengan 4. Lalu kita kurangkan. Mengapa? Karena pembagian itu adalah pengurangan berulang. Kita kurangi 5 kurang 4, 1. 1 bagi 4 tidak bisa. Kita turunkan 5. Oke. 15 bagi 4 mendekati 3. Karena 3 kali 4 itu 12. Kemudian kita kurangi 5 kurang 2, 3. Lalu 1 kurang 1, 0. Tidak perlu ditulis. Jadi 55 bagi 4 itu sama dengan 13, sisa 3. Lalu bagaimana kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran? Mula-mula kita tulis yang bagian atasnya 13. Ya, jadinya 13. Lalu bagian ini kita ambil jadikan pembilangnya 13, 3, kemudian per. Ini adalah pembaginya, sehingga menjadi penyebut. Jadi 55/4 itu akan sama dengan 13, 3/4. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi jeruk yang dibeli, ya, jeruk yang dibeli Isa
adalah sebanyak 13,3 per 4 kilogram. Oke, jadi ini yang dibeli oleh Isa. Kita lanjut ke soal nomor 4, soal terakhir. Sebuah sepeda dapat menempuh jarak 1,5 meter untuk setiap putaran roda. Jadi untuk satu putaran roda, jarak yang ditempuh adalah 1,5 meter. Berapa jarak yang ditempuh sepeda tersebut jika berputar sebanyak 20 kali? Oke, kita coba tuliskan informasinya. Jarak untuk satu putaran, ya, informasi yang pertama, jarak untuk satu putaran, setiap putaran, satu putaran itu 1,5 meter. Itu sama dengan 1,5 meter. Lalu bagaimana untuk jarak 20 putaran? Nah, berarti jarak untuk 20 putaran sama dengan apa? Satu putaran 1,5 meter. Berarti 20 putaran akan sama dengan 20 dikali 1/2. 20 dikali jarak untuk satu putaran. Nah, selanjutnya ini menjadi perkalian bilangan asli dengan bilangan campuran. Maka kita pastikan dalam pecahan biasa 20 ini adalah 20/1 dalam pecahan biasa, ya. Lalu dikali 1/2 itu diubah jadi pecahan biasa. 2 kali 1 2 tambah 1 3, jadinya 3/2. Langkah berikutnya kita sederhanakan. Bagian mana yang perlu kita sederhanakan? Iya, 20 dan 2. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 itu 1, kemudian 20 bagi 2, 10. Setelah itu kita kalikan, pembilang kali pembilang. 10 kali 3 sama dengan 30, lalu penyebutnya 1 kali 1, 1. Berarti tidak perlu ditulis, ya. Oke, sehingga untuk 20 putaran ternyata sama dengan 30 meter. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi, ya, jarak yang ditempuh oleh sepeda jika berputar 20 kali adalah 30 meter. Jadi tidak terlalu susah, ya teman-teman, untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, beristimewa dalam membantu anak-anak kita untuk menguasai bagaimana untuk cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Seperti biasa, jika suka silakan jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah, atau boleh juga menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.